واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. 5 amal jika dilakukan salah satunya maka itu setara dengan pahala salat malam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, salat malam mempunyai keistimewaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat malam di samping membawa ketenangan, kedamaian, menghapus dosa-dosa, juga dapat mencegah pelakunya dari terjerumus pada kemaksiatan. Diceritakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, wa qurbatun ila Allah Ta'ala, wa manhatun 'anil ithmi, wa takfirun lis-sayyi'at, wa mataradatun lid-da'i 'anil jasad." Lakukanlah salat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan salat malam adalah satu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah dan dapat mencegah dari dosa, menghapus kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa, serta menolak dari penyakit dari jasad ini. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu Allah memberikan pekerjaan yang pahalanya sebanding dengan qiyamul lail, padahal pekerjaan itu nampak tidak seberat qiyamul lail. Jadi barang siapa yang terlewat tidak salat malam atau tidak bisa melakukan salat malam, maka hendaknya dia tidak meninggalkan 5 pekerjaan istimewa ini. Namun perlu dipertegas bahwa hal ini bukanlah sebuah ajakan untuk meninggalkan salat malam, karena memang seharusnya setiap orang muslim mempunyai semangat kuat dalam semua pintu kebaikan. Jadi, apa saja 5 amal yang jika dilakukan bisa sebanding dengan pahala qiyamul lail itu? Yang pertama adalah salat isya dan subuh secara berjamaah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man shalla al-isya'a wal fajr fi jama'atin kana ka qiyamil lail." Barang siapa yang salat isya dan fajar subuh berjamaah, maka itu seperti salat malam. Yang kedua yaitu membaca 100 ayat dalam satu malam. Disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Man qara'a mi'ata ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, maka hal itu akan dituliskan baginya telah melakukan ibadah malam. Yang ketiga yaitu membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah." Barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah fi lailatin dalam satu malam kafatah, maka 2 ayat itu telah mencukupi orang tersebut. Imam Nawawi berkata, arti dari kata mencukupi di sini yaitu mencukupi dari salat malam. Ada yang berpendapat yaitu mencukupi dari menjaga orang tersebut dari syaitan. Ada juga yang mengatakan yaitu mencukupi dari keburukan-keburukan, dan bahkan bisa saja kemungkinan-kemungkinan di atas semuanya dicukupi. Yang keempat adalah berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Diceritakan oleh Al-Imam Abu Daud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im." Sesungguhnya orang mukmin dengan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat sederajat dengan orang-orang yang berpuasa dan berqiyamul lail.
Yang kelima, berniat untuk salat malam sebelum tidur. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail, faghalabathu 'aynahu hatta asbaha, kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan 'alaihi min rabbih 'azza wa jalla." Barang siapa yang hendak tidur kemudian dia berniat untuk melakukan salat malam, akan tetapi dia tidak terbangun pada malam itu hingga sampai waktu subuh, maka Allah menulis apa yang telah dia niatkan dan tidurnya adalah sebuah sedekah padanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh alangkah indah agama ini, agama yang memberi kita pahala besar dengan amal yang nampak sangat kecil. Wallahu ta'ala a'lam.